Mau ngasih lihat cara hipnotis nih. Soal layar. Wih. Ini ada, waduh, ini agak buntung dikit ya. Ini namanya soal layar. Lihat ya, ini galak ya. Ya, kelihatan kan galak ya. Galak banget nih, ini agak rabing dikit ya kan. Tenang nak. Nah, ini galak ya. Kelihatan kan mau gigit? Duh. Itu udah luka tuh tangan kok? Ini yang tadi, ini di awal. Ini coba gua hipnotis dikit ya. Nah, tenang ya. Nah, tenang. Tenang. Dalam hitungan 3, kamu akan seperti orang linglung ya. Seperti orang linglung. Linglung dia bos. Sahabat Tani berhasil dia. Tapi nggak linglung lagi kalau kita kasih kode ya kan. Sekali lagi kita bikin linglung ya. Tuh, diulang lagi nih biar pada yakin, percaya nih, yakin. ya kan? Bisa ngeliat nih buktinya nih. Nih, linglung ya, linglung nak. Linglung ya, linglung ya, linglung. Kasih hai ke kawan-kawan di sana, jaga Tani ya. Bilang hai. Hai sahabat Tani. Nah, tuh linglung ya. Halo sahabat Tani itu. Cuma kalau kita colek bangun dia. Bangun. Mampus lu bangun ya kan. Ya kan? Galak ya tuh ya, nganggap lu ini. Gila. Tuh, Ini mau gigit mulu. Asli mana nih kok? Ini asli Papua. Tuh. Papua ini. Galak lu ini tuh. Kalau kegigit putus ini jari kita. Ini soalnya iguananya Indonesia. Maksimal panjang. Nih, ini aja gigit bibirnya sendiri apa berdarah tuh. Maksimal panjang ini kurang lebih 1,20 m lah. Usia sampai? Bukan Papua, sorry, ini Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi sampai Ambon lah. Maksimal hidup. Kok ini lumayan lama nih, puluhan tahun lah, 20-30 tahun. Wow. Ini galak, jadi kita biarin. Ini juga salah satu yang kita rescue karena dia penyembuhan ya. Supaya apa kan ekornya tadi bekas putus tuh sama bibirnya rabing. Jadi biasanya kita habituasi dulu di sini dia sembuh, baru kita kasih ke orang-orang yang piara lah istilahnya gitu. Oh. Gitu. Apalagi nih kok? Ini kalau ini banyak banget sih. Ini ada boa python. Kalau pemula biasanya piaranya ini boa python. Ini ada orang utan. Boneka kalau. Nah, ini ada tarantula di sini kalau nggak salah. Banyak banget sih kalau di sini, mah bingung gue kalau ditanya. Wih. Tapi ini yang kesayangan gue paling lama nih. Ini piaraan gue umurnya 8 tahun. 8 tahun udah nemenin nih kok. Betul. Ini namanya Batman. Waduh. Ini Blue Tongue Skink. Nah, hewan gue di sini nggak ada tidak jarang lah hewan yang matinya kayak cepet banget gitu. Sebulan mati jarang. Karena penanganannya. Karena penanganan gue lumayan cepet. Kecuali datang ke sini sudah sakit. Nah, itu biasanya ada kemungkinan mati. Itu 50-50 udah ya. Kayak kita kan bukan rumah sakit juga ya. Kalau rumah sakit hewan agak beda lah. Kalau kita penanganan pertama, terus orang-orang yang bingung karena mungkin experience kita di sini lumayan panjang ya di hewan. Nah, kayak ini salah satu yang hidupnya lama banget. Di sini udah 8 tahun nih. Kadang kecil ini doang nih. Asli Papua. Papua. Betul. Papua banyak banget ya. Betul. Ini Papua dari Irian. Ini Kei Island. Kei Island. Sorry, dari Aru. Kalau Kei dia Kepulauan warnanya Aru. Kepulauan Aru, betul. Jadi ini warnanya dominan condong hitam, bawahnya ada titik-titik putih. Nah, ini kayak ini habis shading lagi bagus banget nih. Ini kulitnya tuh. Nih, itu kulitnya. Kalau di Papua ini dibilang namanya ular kaki 4. Ini yang dibilang ular kaki 4. Jelmaan setan, mistis. Kalau ketemu harus dibunuh katanya. Tapi padahal dia cantik banget. Makannya makanan kucing. Hah? Iya. Ini udah ini makannya. Nggak, dari hutan pun, kalau misalnya, ini kan populasi masih lumayan banyak. Jadi tadinya dilindungi, tahun 2016 status dilindungi dicabut. Sekarang sudah tidak dilindungi kan. Sekarang dia populasi udah lumayan banyak, jadi kalau misalkan kita mau pelihara bisa. Gitu. Ngomongin yang tadi dilindungi? Dilindungi. Hewan dilindungi itu bisa kita pelihara tuh gimana sih caranya? Bisa dipelihara sebenarnya kalau kita memenuhi surat-suratnya. Punya requirement yang gue kasih tunjuk ya. Di atas kan ada kakak tua nih. Kakak tuanya tuh dilindungi. Jadi kalau kakak tua memang semua kakak tua di Indonesia itu dilindungi ya. Tunggu, ini gue banyak bener sertifikat jadi agak pusing. Ini deh. Nih, contoh aja ya. Ini sertifikat kakak tua Alba. Nah, jadi kita harus punya ini dulu. Ini namanya SAT-DN. Jadi kalau pindahin hewan dilindungi harus punya ini. Misalkan kita dari penangkaran ke penangkaran pakai ini. Penangkaran ke hobis pakai ini. Nah, tapi kalau ini doang nggak cukup.
harus ada bukti bahwa hewan itu bukan ditangkap dari alam. Oke. Hewan itu harus hasil ternak. Nah, dari mana? Dari penangkaran, hasil penangkaran yang diasosiasikan, yang terafiliasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Oh, ini BKSDA Jawa Tengah. Nah, gua waktu itu belinya ini dari Jawa Tengah, penangkaran ke Jawa Tengah. Beli dari Jawa Tengah, dibawa ke Jakarta. Bawanya pakai surat ini, hasil penangkarannya pakai ini. Jadi yang tanda tangan itu harus kepala balai. Jadi kepala balai BKSDA-nya dan direktur CV gitu. Harus ada ini. Betul. Biar tenang ya. Jadi kalau kita nggak punya ini, punya burung kakatua itu bisa kena pasal. Melanggar undang-undang nomor berapa gue lupa, tapi yang jelas melanggar P20 lah. Itu yang paling bahaya. Tentang LHK. Nah, itu bisa dipenjara 5 tahun penjara atau denda 100 juta. Nah, Daripada 100 juta denda, mending kita punya surat yang legal. Istilahnya kalau mau beli pun cari yang ada suratnya, bersertifikat ya kok ya. Iya, bersertifikat. Terus setelah itu maunya habitat atau apanya yang disiapin kok? Apa nih? Tiap hewan tuh beda-beda. Contoh kalau misalkan kayak ini, kita taruhnya di air laut, begitu nggak akan bisa. Jadi airnya harus air tawar biasa kan. Nah kalau ikan air laut, kita taruh di megatank air tawar di depan, mati juga. Mati juga. Nah ini kita ngomongin air laut, kita lihat tank air laut gua dah. Berarti harus benar-benar mengetahui habitat dari hewan itu yang mau kita piara. Betul. Ini air laut nih kok. Iya. Nah ini kebetulan ikannya apaan nih kok? Air laut. Ikannya khusus lionfish gue di sini. Lionfish? Ya, ini kembaran gue, ini lionfish berjambul, dia lagi ngumpet. Kalau dideketin orang mau ngumpet. Nah kalau ini ada bintang laut, nih bintang laut jenderal namanya ini. Udah ikannya cuma itu doang. Tadinya agak banyak, cuman memang pada berguguran ya. Karena ikan laut itu sejujurnya belum ada yang diternak. Jarang. Ada clownfish ada, cuman kayak model lionfish ini masih tangkepan dari laut. Nah sedihnya itu ya. Ini miara dari udah lama nih kok. Ini lumayan lama, ini udah kayak hampir 4 bulan, 5 bulan lah. Ikan laut tuh biasanya dipelihara 3 minggu juga mampus biasanya ya. Nah tadinya di sini ada kerapu, ada moray eel, tapi yang bertahan ternyata cuma lionfish 2 ekor nih. Halo, nah dia ngumpet, kadang keluar gitu, kadang ngumpet. Ngomongin ikan berarti yang air tawar tadi kok. Kita lihat nih air tawar nih. Kalau ini ikan masih yang kecil-kecil ya. Kita cari ikan yang gede ya. Megatank, di Megatank. Di depan, oke? Dapat tadi kita ke Megatank. Wih, nah, ini ngomongin ikan kan? Megatank ini nih. Ikan gua yang gede-gede di sini nih. Ini ada apa aja nih? Oh, ikannya di sini predator semua. Predator semua. Di sini ada belida Bangkok. Ada pacu, black pacu, ada albino pacu. Ada pibes ada kelberry, ada monoculus, ada blue azul. Mana blue azulnya? Ada arwana juga itu di terus. Ada arwana Brazil. Ada platinum spatula. Terus ada RTC tuh, reptile catfish. Itu apa tuh kok? Itu palmas, bicir. Kita bilang namanya bicir atau palmas. Gua sih paling suka sebenarnya si aligator ini. Lumayan gede kan dia, segede tangan gue. Sama RTC. RTC ini gede banget nih, bisa segede tank ini. Oh iya? Panjangnya dari sini ke sini lah, kurang lebih. Kalau di alam. Jadi kalau biasanya orang pelihara RTC tuh kecil, kayak di akuarium yang di sono lah gitu. Dia nggak tahu bisa segede-gede gaban begitu kan. Makanya kita harus siapin tank yang gede juga. Supaya waktu dia gede, asli Amazon. Asli dari Amazon. Tank ini sebenarnya tank Amazon nih. Yang ini hampir semua dari Amazon kecuali gurame. Sama belida ya. Sisanya dari Amazon. Nah itu gurame dari Padang ya. Nah, sama belida dari Bangkok. Gitu. Itu di belakang ada parrot. Terus ada patin juga, patin albino. Hewan unik banyak banget ya kok. Lumayan. Sama gaya lu nih kok. Kayaknya esentrik banget nih? Emang bawaannya atau emang karena untuk sebuah konten? Bisa dibilang dua-duanya sih. Tapi gue tiap hari begini. Kemana-mana memang begini. Bukan cuma lagi syuting gitu, enggak. Jadi kayak kalau orang lihat gue jalan gitu kan, gue tinggal di daerah Jakarta Selatan sebenarnya kan, di Lebak Bulus. Deket Pondok Indah itu kalau orang bisa lihat gue di pinggir gang gitu emang begini. Kalau gue masuk ke nongkrong gitu pinggir gang sama anak-anak kayak macam preman pasar orang ngomongnya. Tapi sebenarnya gue karena bergaul banyak sama anak band dulu sama anak punk. Terus gue juga suka sesuatu yang unik, memang kan hewan unik. Udah kayak Viking kayaknya kok. Enggak lah, udah Viking lah. Kalau Viking kurang bule mukanya. Masih Cina mukanya gimana dong.
Tapi karena banyak bergaul sama mereka, jadi ya ke bawah. Plus juga ternyata orang, kan gue punya program TV nih. Mereka bilang gue mukanya kayak raja hutan gitu, makanya programnya King of the Jungle kayak orang yang tinggal di hutan gitu. Padahal kan enggak banget. King of Jungle. Makanya namanya King of the Jungle gitu. Sekarang primata nih kok. Ngomongin persis gitu primata. Nah, ini sebenarnya Megatank gua, ini konsepnya adalah nyambung nih driftwoodnya dari sini, nyambung ke sini. Oh, ya kan? Oh iya di sini Ceritanya nyambung ceritanya. Ini monyet primata, ini monyet ekor panjang. Cuman dia ini menurut gua sekarang karena monyetnya ada 4, gua ngerasa kandangnya agak kecil. Jadi gua mau pindahin nanti ke suatu tempat. Waduh, ntar teman-teman yang ngikutin YouTube gua tahu kandangnya lebih gede lagi dari ini. Jadi mereka dan lebih banyak. Nggak banyak. Tetap berempat atau ditambahin lagi. Mungkin ditambahin lagi, tapi lebih gede lah, kandangnya lebih layak. Di sini unik nih, yang putih nih kok. Hanoman. Betul, namanya memang Hano. Oke. Namanya Hano, ini Hara, yang 2 kecil Jackson Jacqueline, ini 2 anak angkat. Ini semua rescue. Hasil rescue Nggak semua. ada yang gue beli. Ini aslinya punya orang nih. Jadi orangnya punya anak. Anaknya ditabokin sama Hano. Sampai sobek. Gua juga sobek di sini nih. Lihat kalau ada Pas rescue. Pas sebelum di rescue, pas udah di rescue, udah nyampe sini gue mencoba jinakin, sobek nih di sini. Jadi ini sama dia. Tapi proses rescue itu tahun lalu ya, gue rekam semua di YouTube, itu kelihatan banget bentuk waktu gue jinakin dari galak segalak-galaknya sampai jinak kayak begini. Ini namanya apa nih kok? Kalau ini kan Megatank, kalau ini kandang monyet. Kandang monyet. Berarti ngomongin kotak-kotak, ngomongin tentang mystery box. Aduh, mystery box. Mau lihat ada yang box gua. Iya. Gua nggak pernah lagi viral banget nih katanya nih. Gini kan, orang bilang mystery box tuh nyari duit, ya kan? Kayak judi lah atau apa. Sebenarnya bukan nyari duit sih, kayak orang bikin door prize aja ya kan. Kayak lu beli di mana mall gitu. Beli barang terus dapat kupon nih, nanti suatu hari dapat door prize, ya bisa begitu kan? Iya. Kalau mau lihat sebanyak apa mystery box gua di atas. Nah, ini dia nih, ini lantai 2 kita. Lantai 2 ini sebenarnya agak belum beroperasi sih, tapi sekarang kita pakai jadiin kantor. Nah, kalau mau lihat mystery box tuh di sini nih. Mystery box nih. Kita proses packing begini kurang lebih tiap hari. Kenapa gua bikin mystery box ya? Karena orang itu tidak bisa kadang orang tuh pengen punya piaraan mahal. Tapi dia nggak punya duit, biasanya begitu. Maka kita bikin mystery box, nih 1 box begini, harganya tuh 85.000. Murah banget kan? Satunya ini. Nah yang dia dapet, itu nggak tahu dapat apa aja. Belum tahu dapat apa. Kayak gua kan biasanya dapat unboxing nih di YouTube. Kan gua nggak tahu dapat apa. Kurang lebih sama. Cuman kalau gua range harganya memang 100 juta, 200 juta gitu. 50 juta lah minimal kalau di YouTube. Nah kalau ini lu bisa dapat nggak mesti 50 juta keluar duit. Lu bisa dapat aja dengan 85.000 gitu. Tapi lu bisa dapat nanti door price-nya adalah hewan secara harga 7 juta. Oke. 10 sampai 10 kok. Sampai 10 juta bahkan. 7 sampai 10 juta. 7 sampai 10. Minimal 7 lah. Kalau beruntung. Nah, itu beruntungnya dari mana? Kita fair. Jadi diundi. Ada sistem ada undi dan itu di live. Jadi kita nggak ada temen yang dapat, temen gue yang dapat. Nggak ada settingan, bener-bener ya? Betul. Jadi karena memang kalaupun itu misalkan settingan, boleh di cross check ke orang yang menang. Pengundiannya itu berapa? Sehari sekali atau gimana? Nggak. Per treasure box. Per mystery box itu di saat mystery box-nya sudah selesai. Nanti kayak bulan ini tanggal 31, udah selesai baru kita umumkan pemenangnya. Dan itu nggak cuma 1. Sebenarnya ada 2 ya, 3 ya? 2 sampai 3 orang. Yang dapetin si hewan 7 sampai 10 juta nah, itu. yang nggak dapet itu dapetnya apaan? Dapetnya hewan lain yang harganya deket-deket 85.000. Oke, jadi masih make sense lah ya. Contohnya kayak apa ya? Kayak tadi ada soa, gitu. Terus kadang ada Tahu gue mah mahal, yang harganya 85.000. Yang mystery box ini. Yang biasa-biasa ada pecana. Kadang ada pecana yellow sentarum yang ukuran segini. Banyak sih sebenarnya. Berarti itu hewan hidup yang dikirim. Hidup semua. Ini gue di sini hidup semua. Kalau dan dikirimnya tuh bolong begini tuh. Hewannya hidup dan kita ini lihat aja ada tulisan Indo Stick Pets kalau orang gila dikirim begini nggak tahu isinya binatang ya. Nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin. Orang bilang kan biasanya kirim paket itu hewannya dibilangnya makanan atau di dalamnya isinya mainan. Nah ini gue tulis ini isinya binatang. Orang dibolongin begini. Jadi handlingnya bener ya di handlingnya bener. ya? Jadi kalau mati
atau dia kayak gimana pun, gue ganti 100%. Oh, ketika mereka unboxing terus ada masalah, tapi ganti. yang penting ada video unboxingnya. Oke, benar. Gitu. Jadi banyak masalah tuh biasanya yang ribut-ribut. Itu orangnya nggak ngerti kalau dia unboxing harus bikin video. Iya, benar-benar. Nah, kan ini bukannya suzon atau gimana ya? Bener. Dia buka hidup. Iya, Nah, dia habis taruh gitu. kandangnya salah. Dijemur kepanasan, meninggal ditaruh lagi di dalam box, di video, dipoto. Gitu. Makanya harus ada video dari paketnya seperti ini. Mulus. Nah, dibuka, serot, hewannya hidup apa mati. Kalau mati gue ganti 100%. Kirim langsung. Betul. Bahkan kalau misalkan lu kesini, gue kasih 2. Oh, langsung. Enggak bercanda. Gue ganti yang baru, intinya gitu. Kita dari tim komitmennya adalah bahwa fair lah intinya kalau misalkan lo beli, walaupun harganya mahal pun sekelas yang 7 juta, kalau dia meninggal gue ganti 7 juta lagi gitu. Walaupun lu bayar cuma 85.000. Fair ya pokoknya. Yang banyak penting orang yang nggak suka ya karena gimana ya? Gimana orang bisa dapat harga 7 juta dengan bayar cuma 85.000? Ya. Makanya banyak yang wow gitu. Ya kalau di luar ini burung-burungan aja sih. Kakak tua yang tadi nih, contoh aja satu ya. Kakak tua. Nah, ini yang tadi nih yang dibilang sertifikatnya yang di bawah tadi nih persis sama burungnya ini. Selain sertifikat sebenarnya hewan dilindungi itu ada ringnya nih kayak gini. Oh, ini jadi ring. sesuai nomor ya ringnya itu sesuai ya. nomor yang tertera di sertifikat. Jadi kalau misalnya mau dipalsu agak susah ya. Jadi udah jelas nih hasil penangkaran nih. Betul. Jadi ini hasil penangkaran. Kalau hasil penangkaran biasanya nggak semua sih, biasanya agak jinak kayak gini. Jadi bisa kita elus. Kalau yang di hutan biasanya galak tuh, digigit kita. Tapi kalau ini kan tidak mau gigit, tuh, ya kan? Kalau kita gigit, dia tidak mau. Kita suruh gigit, nggak mau. Karena udah jinak banget kayak gini. Karena penangkaran. Burung tuh paling suka dielus di bagian belakang palanya ya. Burung ya. Bukan di sini ya kok ya? Di sini juga suka. Oh. Di sini suka. Ini bagian paling nikmat buat dia. Sama burung kalau di belakang pala sini. Ntar lama-lama jadi gede dia. Pikirannya jadi maksudnya, mana-mana ya. Kalau kita bulunya ngembang maksudnya membesar. Benar, ini kan lama-lama jadi gede tuh. Membesar tuh. Ini palanya gede. Tuh. Bukan palanya. Maksudnya bulunya. Ya. Ya ini gua nggak jorok loh ya. Tuh kan burungnya garuk-garuk palanya sendiri. Waduh. Seneng dia. Nah, ini namanya kakak. Jadi kalau dari gue pribadi sih paling bagus kalau pelihara hewan adalah kita tahu dulu ilmunya. Nomor 1. Belajar dulu ya. Belajar dulu yang banyak, benar. Cari tahu karakternya. Hewannya juga kita harus tahu. Misalkan kayak gue beli mystery box nih, buka kan, seret, nggak tahu nih apa, nanya atau searching di Google atau foto gitu, cari di Google Fotos kan. Nah, kan keluar tulisnya, zreng. Nah, oh ini ternyata perawatannya gini. Makannya apa? Nah, disesuaikan sama kebutuhan hewannya. Maka hewannya bakal survive. Tapi kalau kita asal-asalan, main taruh di kontainer, taruh di box, terus makannya salah, ya bisa mati. Selesai langsung ya? Selesai. Merawat hewan kan butuh komitmen dan pengetahuan. Komitmen yang berat. Nah, komitmen yang susah, makanya jaga pola makan dan semuanya perawatannya itu ya. Ya, selain itu, hewan itu kan kalau kita memutuskan untuk pelihara, artinya hidupnya dia tuh sepenuhnya buat kita. Masa sih kita seperempat dari waktu kita sehari atau 1/12 lah, sejam kan? Iya. Buat hewan kita masa nggak mau kasih. Padahal dia udah memberikan seumur hidupnya buat kita. Jadi harus berkomitmen dong. Siap. Jangan sampai tengah jalan dibuang karena udah nggak lucu lagi. Iya, rata-rata begitu tuh. Masih lucu kecil-kecil gitu. Wah, dipelihara pas sudah agak besar, sudah gede, buang. Karena nggak lucu lagi. Iya, lebih nggak lucu lagi kalau suruh gua yang nge-rescue ya kan. Terus suruh gua buang di hutan, lu gila namanya ya. Tuh, sahabat tani. Sip. Nggak bisa dibuang di hutan, jadi harus kita rawat sampai meninggal. Siap kok. Terima kasih banyak waktunya. Thank you so much, Jaga Tani. Lagi. Sobat Tani ya? Sahabat Tani sudah bermain ke Indostic Pets Jungle Gallery. Bersama saya King of the Jungle dan Bapak ini. Siap. Sampai ketemu lagi. Salam Jaga Tani. Salam Jaga Tani. Bye-bye.